Selamat pagi saudara, kita berbicara secara ringkas dan santai ya. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman berharga ketika saya membaca sebuah buku yang sangat inspiratif tentang bagaimana selama ini kita seringkali membuat kesalahan-kesalahan di dalam penafsiran kita terhadap ayat-ayat kitab suci. Dan saya ingin membagikan satu pengalaman itu terkait dengan pemahaman kita yang selama ini kita pernah dicecoki sebuah pengertian bahwa ada dua jenis kasih yang seringkali disinggung dalam Alkitab, di mana dikatakan bahwa agape itu adalah kasihnya Allah dan phileo itu adalah kasihnya manusia. Memang ada dua jenis kasih lagi ya. Pernah kita dengar mungkin ada storge, kasih persaudaraan, lalu ada kata eros, kasih suami istri. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah dua kata yang pertama, yaitu agape dan phileo. Jadi selama ini kita diberi pengertian seperti itu ya. Agape itu adalah kasihnya Allah, kasih yang hebat, kasih yang tulus, kasih yang suci. Dan yang kedua, philia itu adalah kasihnya manusia, kasih yang terbatas, kasih yang punya kelemahannya, punya keterbatasan, tidak seperti kualitas daripada kasih agape. Ya. Saya juga memahami seperti itu sebelumnya, ya, menerima, dan itu seringkali didukung, ya, pandangan itu seringkali didukung oleh apa yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Memang di dalam bagian itu ada pemakaian dua kata itu yang sekilas kita menyiarkan bahwa rupanya memang seperti itu, seperti yang kita pahami selama ini. Agape itu adalah kasihnya Allah, lalu phileo itu adalah kasihnya manusia. Kenapa? Karena di dalam bagian itu ada 3 kali dialog antara Yesus dengan Petrus ya. Itu terjadi setelah kebangkitan Yesus untuk memantapkan kembali komitmen Petrus untuk mengemban tugas tanggung jawab sebagai gembala daripada jemaat pada waktu itu. Maka Yesus ingin memantapkan komitmennya dalam pelayanan itu. Maka memang di dalam 3 dialog itu, ketika Yesus berkata atau bertanya kepada Petrus, ketika dia bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia memakai kata agapao di situ, di pertanyaan yang pertama. Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu dia memakai kata phileo. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia memakai kata agapao. Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu dia memakai kata phileo. Lalu pertanyaan yang ketiga, Yesus memakai kata phileo. Ya. Dan dijawab oleh Petrus memakai kata phileo. Jadi orang menafsir itu, rupanya Yesus menurunkan kualitas pertanyaannya itu. Kalau di 2 pertanyaan awal itu menanyakan tentang kasih agape, ya. Lalu setelah dia dia melihat, dia mengerti bahwa Petrus menjawab dengan level kasih manusia, maka dia turunkan pertanyaannya di level kasih manusia. Saya dulu pernah mendengar penjelasan seperti itu dan saya mengiyakan, iya ya begitu. Tetapi setelah saya membaca satu buku itu, karangannya si D.A. Carson ya, yang ditulis oleh D.A. Carson. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan eksegetis. Mungkin bagi sebagian orang, ya itu enggak terlalu masalah. Yang penting itu bukan prinsip, tidak mempengaruhi keselamatan. Tapi bagi orang-orang yang belajar itu bukan hal yang sepele. Itu kesalahan-kesalahan eksegetis seperti itu justru itu merusak, ya, menyesatkan malah. Nah oke lah, kita nggak terlalu bicara tentang sesat-sesat ya. Yang penting kita banyak belajar dan kita punya pengertian sekarang ini. Nah, Carson berkata bahwa sebenarnya 2 kata itu adalah 2 kata yang sinonim atau punya pengertian yang sama, yaitu kasih
Dan di dalam Alkitab kita seringkali digunakan secara silih bergantian. Ya, termasuk di dalam perikop yang saya katakan tadi, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Jadi pemakaian kata itu adalah dua sinonim, ya, dua kata yang sinonim yang digunakan silih bergantian. Ya, tidak ada maksud tertentu. Nah, Carson memberikan semacam bukti-bukti. Yang pertama adalah ketika Amnon, ya, di dalam 2 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-15, ketika dikatakan tentang cintanya Amnon kepada Tamar, ya, itu Septuaginta, ya, LXX itu menerjemahkan kata cintanya Amnon kepada Tamar itu di dalam memakai kata agapao. Nah, kita tahu bahwa cintanya Amnon kepada saudara perempuannya itu kan cinta yang aneh, ya. Itu lebih mengarah sebenarnya itu cintanya eros, ya, kasih eros, jadi suami istri. Nah, tetapi di dalam terjemahan Septuaginta dia memakai kata agapao. Cintanya Amnon kepada Tamar, dia memakai kata agapao. Nah, itu sudah menjadi menjadi bahan pemikiran bagi kita. Lah, kenapa terjemahan Septuaginta memakai kata agapao? Kalau misalnya agapao itu adalah kasihnya Allah, mestinya tidak digunakan dalam bagian itu. Sama juga ketika di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, ketika dikatakan bahwa Demas sudah mencintai dunia ini, artinya dia meninggalkan pelayanan lalu dia cinta akan dunia, maksudnya dia ya cinta dengan keinginan dunia ini, di situ juga ya dipakai kata agapao. Ya, jadi aneh ya saudara ya. Kalau misalnya konsepnya adalah agapao itu adalah kasihnya Allah, kenapa ketika Amnon mencintai Tamar itu memakai kata agapao, dan juga kenapa waktu ketika Demas mengasihi dunia ini, meninggalkan pelayanan, mengasihi dunia ini, dia Alkitab juga mencatat memakai kata agapao. Itu sebuah keanehan kalau sekiranya agapao itu adalah kasihnya Allah. Nah, bukti bahwa dua kata itu seringkali silih bergantian itu dipergunakannya. Saya mengajak kita membuka Yohanes pasal 3 ayat 35. Nah, di situ ya saya bacakan ya. Yohanes 3 ayat 35, di situ dikatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa mengasihi anak. Ya, artinya Allah Bapa mengasihi Allah anak, Yesus Kristus. Kata mengasihi di situ memakai kata agapao. Ya, Yohanes 3 ayat 35. Nah, konsep yang sama nanti di dalam Yohanes pasal 5 ayat 20, saya bacakan Yohanes 5 ayat 20. Di situ dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bapa mengasihi anak. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-20, Bapa mengasihi anak. Kata mengasihi di situ mempergunakan kata phileo. Jadi saudara, dalam Yohanes pasal 3 ayat 35 memakai kata agapao. Di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-20 memakai kata phileo. Padahal itu adalah konsepnya sama. Ya. Bapa mengasihi anak, itu tidak berubah. Intinya, esensinya sama. Nah, kenapa ada pembedaan? Ya, kalau memang agapao itu adalah kasihnya Allah, lalu kenapa di dalam Yohanes pasal 5 ayat 20 ketika berbicara Bapa mengasihi anak, itu kan jelas-jelas itu kasihnya Allah. Itu bisa memakai kata phileo. Padahal pengertian kita sebelumnya phileo itu adalah kasihnya manusia. Jadi kualitasnya itu berbeda. Nah, ternyata salah saudara. Pemahaman kita itu yang selama ini itu
rupanya salah. Jadi puji Tuhan ya, D.A. Carson itu memberikan kita analisa yang sangat bertanggung jawab. Jadi dia berkata bahwa rupanya dua kata itu adalah dua kata sinonim yang dipakai silih bergantian di dalam Alkitab kita. Nah, saudara, memang bagian ini ya cukup teknis ya bagi mahasiswa teologi. Nah, nanti saudara bisa ngecek sendiri itu di dalam di dalam Bible World atau juga dalam interlinear ya. Silakan ya, coba cek ayat-ayat yang saya sampaikan tadi ya. Jadi Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, coba cek di situ. Juga 2 Samuel tadi ya pasal 13 ayat 15. Lalu ada kasus Demas dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Lalu lihat juga nanti Yohanes 3 ayat 35 dan Yohanes 5 ayat 20. Dan saudara pasti setuju dengan Carson dan setuju juga dengan saya bahwa dua kata itu adalah dua kata yang sinonim yang dipakai silih bergantian di dalam Alkitab. Kiranya menjadi berkat dan pencerahan bagi kita. Amin.